Senang sekali pemirsa bisa ketemu lagi dengan teman-teman untuk tetap membahas tema yang aktual dan terupdate di sekitar kita. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini bencana yang melanda Indonesia cukup menyedihkan. Sepertinya tidak henti-hentinya Indonesia dipas dengan berbagai bencana, bahkan bencana banjir di Aceh dan Sumatera konon sudah menelan sekitar 600 korban jiwa. Sementara korban yang lainnya masih dalam proses pencarian. Meskipun kejadian ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi menurut catatan bahwa korban terbesar ada di Indonesia. Kenapa hal ini kembali terjadi di Indonesia? Kesalahan-kesalahan apa yang sekiranya harusnya menjadi koreksi bagi kita? Untuk itu, kita akan membahas hal tersebut dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya sore ini. Ada Ustadz Ahmad Fatoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sangat sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Mas Yusuf. Ya. Baik Ustadz, kembali Indonesia diguncang dengan berbagai bencana, terutama banjir. Hujan yang seharusnya menjadi berkah justru seolah-olah menjadi monster yang menakutkan. Sebenarnya menurut pandangan Ustadz, apa saja faktor utama yang menyebabkan atau membuat curah hujan menjadi sangat ekstrim akhir-akhir ini? Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Yusuf. Memang benar ya. Jadi di akhir bulan kemarin, di akhir bulan November ya, kita dikejutkan dengan adanya bencana banjir ya yang ada di Pulau Sumatera, ada di 3 provinsi ya. Yang pertama adalah Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu ya. Barangkali sebelum menjawab pertanyaan tadi ya, kita akan sedikit untuk mengupdate barangkali ya. Mengupdate jumlah korban ya. Ini saya mengutip dari data BNPB yang dikutip oleh Detik News. Itu update per tanggal 6 Desember 2025 di siang hari ya, di jam 14 lebih 19 menit. Itu tercatat korban meninggal itu 883 orang gitu nih. Jadi kalau tadi Mas Yusuf mengatakan 600, ini sudah jauh ada penambahan ya korban ya. Tambahannya Kemudian ya. tambahnya cukup banyak. Ini pun masih akan sangat mungkin bertambah karena data hilang itu menurut BNPB itu masih ada 520 orang ya. Jadi data yang hilang yang belum diketemukan gitu. Kemudian data-data yang lain ternyata juga cukup mencengangkan ya Mas Yusuf. Yang pertama terkait dengan yang terluka itu sudah mencapai 4.200 ya. Kemudian pengungsi, jadi warga terdampak yang kemudian terpaksa harus mengungsi itu jumlahnya cukup besar, yaitu 835.000 ya warga. Kemudian rumah rusak itu ada 121.000. Kemudian kabupaten atau kota yang terdampak itu ada 51 kabupaten kota. Kemudian ada 405 jembatan rusak. Kemudian ada 270 fasilitas kesehatan rusak. Ada 509 fasilitas pendidikan rusak. Kemudian ada fasilitas umum itu berjumlah 1.100 ya. Itu semuanya akibat banjir gitu. Oleh karena itu barangkali tidak ada salahnya ya. Jadi kita ikut berbelasungkawa ya terkait dengan korban bencana banjir ya dan tanah longsor yang ada di 3 provinsi yaitu Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu ya. Bagi korban yang meninggal kita mendoakan ya, mudah-mudahan mereka itu diampuni ya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikannya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dimasukkan ke
surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian terkait dengan apa sih penyebab terkait dengan musibah banjir dan tanah longsor yang ada di Pulau Sumatera gitu nih. Memang ada pemicu ya, yaitu pemicunya adalah hujan yang ekstrim gitu ya, hujan yang ekstrim yang disebabkan oleh siklon tropis yang bernama Senyar dan Koto ya, siklon tropis Senyar dan Koto ya. Apa itu siklon tropis ya? Siklon tropis itu adalah badai yang besar gitu ya. Yang barangkali bibitnya itu ada di Samudra Hindia ya. Samudra Hindia itu adanya di bawah ya, di bawah apa namanya Indonesia gitu ya. Jadi itu pemicu gitu nggih. Nah, kemudian dengan adanya siklon tropis itu akhirnya menyebabkan hujan yang ekstrim gitu nggih. Bahkan kalau menurut catatan BMKG gitu ya. Jadi siklon ini dimulai pada tanggal 26 November ya. Itu selama kurang lebih 40 jam ya, berarti sekitar ya 2 hari lah ya. Dan bahkan katanya fenomena alam ini menurut BMKG ini sejarah gitu ya. Jadi terjadinya hujan yang sangat ekstrim gitu nggih. Itu pemicunya gitu ya. Tetapi kemudian pemicu hujan yang ekstrim itu bisa menjadikan bencana alam ya, bencana banjir dan tanah longsor. Itu karena di kawasan tersebut ya, di apa namanya di provinsi Sumatera ya, itu ternyata apa namanya hutannya ya, dan bahkan menurut Walhi ya, itu pada periode 2016 sampai 2025 itu berarti kurang lebih 9 tahun ya. Itu telah terjadi yang namanya deforestasi ya. Itu di 3 provinsi ya, di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Yaitu ya alih fungsi hutan gitu ya. Jadi alih fungsi hutan yang sebelumnya ini menjadi hutan alami gitu ya, hutan alami yang bisa menyerap air ya ketika hujan tiba, apalagi ketika hujan ekstrim itu tiba gitu nih. Karena ketika hutan itu masih ada, maka air itu tidak langsung menyentuh tanah gitu ya. Jadi dia akan jatuh di apa namanya di daun ya, dari apa namanya dari pohon yang menjulang tinggi itu gitu ya. Kemudian ketika dia jatuh itu masih ditahan oleh ya barangkali semak belukar ya, kemudian dedaunan ya yang ada di bawah kan begitu nggih. Sampai kemudian dia bisa tertahan di perut bumi gitu ya. Kenapa? Karena ketika hutan itu masih alami ya, itu di sana ada akar serabut ya, kemudian ada akar tunjang ya yang menghujam di dalam bumi ya. Yang itu bisa apa namanya bisa menahan air gitu kan. Tetapi ketika kondisinya itu berbeda, telah terjadi apa namanya deforestasi gitu ya. Jadi dari apa namanya pohon-pohon itu ditebang ya, kemudian ditanami sawit gitu ya, ditanami sawit. Bahkan ada yang kemudian ditebang ya untuk dieksploitasi ya, pertambangan dan lain sebagainya. Maka air itu akan langsung jatuh ke tanah dan tanah tidak bisa menyerap air. Akhirnya curah hujan yang ekstrim itu akan membawa material-material tanah, material-material bebatuan, kemudian material-material kayu gelondongan yang terjadi akibat pembalakan liar kan gitu nih. Akhirnya dia turun bawah kemudian
menyapu kampung-kampung ya atau kota yang ada di bawah ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari data BNPB tadi ya, itu dampaknya itu ternyata lebih dahsyat ya dibandingkan dengan tsunami yang terjadi beberapa tahun lalu di Aceh gitu ya. Jadi itu ya Mas Yusuf ya. Jadi adanya siklon tropis itu hanya sebagai pemicu saja gitu ya. Tetapi kemudian terjadi bencana itu ya karena terjadi penggundulan hutan gitu ya. Yang akhirnya terjadi bencana di 3 provinsi tadi gitu. Baik. Berarti apakah bisa saya katakan bahwa kebijakan eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, pembukaan lahan kelapa sawit, dan pembakaran hutan dan segala macamnya itu berarti berkontribusi sekali Ustaz, terhadap kerusakan ekologis terutama di daerah Sumatera ini sehingga mengakibatkan bencana yang seperti ini. Iya, jadi ya pastinya seperti itu gitu ya. Artinya kalau kita bicara iklim ya, kemudian tadi ya hujan ekstrim ya, itu tentu sesuatu yang apa namanya ya di bawah kendali kita ya, di bawah kendali kita ya, karena itu berkaitan dengan fenomena alam ya, berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu nih. Tetapi berkaitan dengan bagaimana kemudian kita itu mengelola air yang turun ya. Apakah air yang turun itu kemudian menjadi rahmat bagi kita atau justru menjadi bencana? Maka itu tergantung kepada tentu kebijakan negara ya, political will gitu ya. Artinya berkaitan dengan deforestasi tadi, itu pasti kan diawali dari pemberian izin ya. Dan tentu pemberian izin itu yang memiliki kewenangan itu adalah negara ya. Ya dalam hal ini adalah departemen-departemen yang terkait, satu di antaranya itu adalah departemen atau kementerian ya, Kementerian Kehutanan tentunya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam kurun waktu yang cukup panjang gitu ya, itu telah terjadi eh, ya tadi gitu ya, alih fungsi hutan gitu ya. Yang pertama ada di sektor pertambangan gitu ya. Jadi hutan itu kemudian ditebang, kemudian dialihfungsikan menjadi pertambangan gitu ya. Nah, pertambangan itu kan ternyata faktanya kalau kita lihat data itu kan ada dua macam gitu ya. Jadi ada pertambangan yang legal ya, tentu pertambangan yang ada izin dari negara. Kemudian ternyata juga banyak pertambangan ilegal gitu ya. Nah, kalau kita lihat faktanya memang ketika hutan ya itu beralih menjadi tambang ya, menjadi pertambangan ya, itu pasti akan mempengaruhi ekosistem yang ada gitu ya. Yang asalnya itu berbagai macam tumbuhan ya, itu bisa tumbuh ya. Kemudian berbagai macam apa namanya binatang ya, itu juga bisa hidup ya di ekosistem itu ya. Kemudian berbagai macam ya tumbuhan-tumbuhan liar barangkali itu juga bisa tumbuh gitu ya. Yang itu semuanya itu bisa berkontribusi untuk yaitu untuk menahan ya, menahan air ketika curah hujan itu ekstrim gitu. Tetapi ketika itu dijadikan sebagai tambang ya, maka eh, ya air itu akhirnya tidak bisa bertahan gitu. Itu terkait dengan sektor pertambangan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan izin usaha di sektor perkebunan ya. Dalam ini ada perkebunan sawit gitu ya. Meskipun kemarin ada satu statement ya yang mengatakan siapa bilang ya apa namanya hutan itu hilang ya. Hutan itu masih tetap ada kok ya. Cuman yang berganti jenis tanamannya aja gitu kan. Artinya kelapa sawit itu kan sama-sama punya daun gitu ya. Artinya misalkan pohon pohon yang ada sebelumnya itu ada daunnya, kemudian kelapa sawit juga ada daunnya. Gitu, ya. Ya tentu ini statement yang kurang tepat gitu ya.
Karena tentunya beda gitu ya. Jadi apa namanya sawit dengan apa namanya eh, pohon yang ada di hutan ya, pohon alami ya tentunya beda. Kemampuan untuk menyerap air itu juga beda gitu. Kemudian ada juga terkait dengan perizinan berkaitan dengan proyek proyek energi ya. Ya, itu faktanya juga ada gitu. Ya, jadi bagaimanapun juga proyek energi itu seperti PLTA gitu ya. Itu juga pasti membutuhkan lahan dan akibatnya juga ada penebangan dan juga alih fungsi hutan gitu ya. Ya, jadi sekali lagi ini tentu berkaitan dengan policy policy negara, policy pemerintah gitu ya. Kalaulah seandainya ya, ya misalkan izin tambang tidak dikeluarkan ya, kemudian deforestasi untuk pembukaan kebun sawit itu juga dikeluarkan, ya tentu ya insya Allah hutan yang ada di 3 provinsi itu juga akan menjadi hutan yang alami yang bisa menahan air ketika curah hujan yang sangat ekstrim. Itu Mas Yusuf. Itu. Baik, berarti ini terkait sekali sebenarnya dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian masih banyak yang menilai, bahwa saat ini negara gagal melakukan mitigasi bencana, meskipun peringatan tentang hujan yang ekstrim ini sudah dikeluarkan oleh BMKG 8 hari sebelum banjir terjadi. Apakah ini benar, Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat ya memang faktanya seperti itu gitu ya. Jadi mestinya itu pemerintah itu melakukan tindakan preventif gitu ya, pencegahan atau mitigasi bencana gitu nggih. Artinya ketika resiko bencana itu diketahui sejak dini gitu ya. Tentu nanti pemerintah itu kan bisa melakukan eh, persiapan gitu ya. Bisa melakukan persiapan ya, bisa melakukan apa namanya tindakan preventif gitu ya, baik fisik ataupun non fisik gitu ya. Satu di antaranya kalau bicara non fisik, misalkan mempersiapkan masyarakat ya, mempersiapkan rakyat gitu ya. Jadi melakukan ya semacam apa nggih, kados pelatihan misalkan ketika terjadi bencana apa yang harus mereka lakukan gitu nggih. Nah, kalau kita lihat yang terjadi saat ini gitu ya, yang terjadi saat ini itu memang sangat kelihatan bahwa negara itu tidak berdaya gitu ya, melakukan mitigasi gitu, melakukan apa niku jenenge pencegahan gitu ya. Ya, satu di antaranya kalau kita lihat jumlah korban ya, jumlah korbannya itu juga cukup banyak ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal gitu kan. Dan bahkan di awal-awal bencana, itu pihak BNPB itu menyatakan bahwa tragedi banjir itu hanya mencekam di medsos saja. Atau hanya opini aja mencekam gitu ya. Tetapi faktanya itu tidak sengeri ya apa yang ada di medsos gitu ya. Meskipun kemudian ketika BNPB itu melakukan peninjauan di lapangan ya, baru kemudian mereka mengakui bahwa ya eh, bencana banjir yang terjadi saat ini itu bukan main-main gitu. Dampaknya itu sangat luar biasa gitu. Yang akhirnya kemudian apa namanya pejabat BNPB kemudian minta maaf ya kepada masyarakat gitu ya. Karena ternyata kondisinya sangat 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 menyedihkan gitu ya. Bahkan kondisi hari ini gitu ya. Masih banyak daerah yang terisolir gitu ya. Ya beberapa waktu yang lalu ya misalkan listrik padam dan bahkan komunikasi ya komunikasi itu susah gitu maka eh, apa namanya daerah bencana itu akhirnya terisolir gitu karena korban itu akhirnya karena apa namanya sinyal internet itu tidak ada akhirnya mereka juga tidak bisa menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi apa yang terjadi di daerah mereka masing-masing gitu.
Ya, meskipun ketika kemudian internet normal, ya, kemudian banyak sekali info-info yang disampaikan melalui media sosial, gitu, ya, yang ternyata memang kondisinya sangat sangat memprihatinkan, gitu, ya. Dan bahkan sampai hari ini itu pun juga masih banyak jenazah, ya, jenazah itu eh, kan ya terkubur di tempat untuk di apa namanya dievakuasi, gitu. Bukan hanya jenazah manusia, bahkan bangkai-bangkai binatang, ya, itu juga banyak berserakan, ya. Ada bangkai kerbau, ya, ada bangkai sapi, dan bahkan juga ada bangkai gajah, gitu, ya. Itu yang kemudian akhirnya karena tidak bisa segera dievakuasi, ya, kemudian terjadi pembusukan, ya, dan tentu akan sangat rawan terjadinya wabah penyakit yang diakibatkan oleh bangkai-bangkai yang ada, gitu, ya. Kemudian kita juga lihat, ya, banyak sekali bangunan-bangunan yang tersapu oleh air, ya, dan bahkan yang mencengangkan, ya, itu adalah banyaknya gelondongan, gitu, ya, gelondongan kayu yang kemudian terbawa, gitu, kan. Meskipun ada yang mengatakan, ah, enggak, itu hanya napa niku kayu-kayu lapuk, gitu, nggih. Bagaimana mungkin itu kayu lapuk, gitu? Karena faktanya dia dipotong secara rapi, gitu, nggih. Dan ternyata jumlahnya itu sangat luar biasa, gitu, nggih. Sangat luar biasa, ya, ribuan kubik, gitu, ya. Itu sekaligus fakta yang tidak bisa terbantahkan terjadinya pembalakan liar, gitu, ya. Jadi penebangan hutan yang ugal-ugalan, ya, itu terjadi, gitu, ya. Itu satu bukti yang tidak bisa dibantahkan, ya. Dan bahkan kita juga melihat, ya, tim SAR gabungan, ya. Tim SAR gabungan itu kan, ya, karena mereka harus bekerja ekstra, ya, akhirnya mereka mengalami kelelahan yang sangat ekstrim, gitu, ya. Dan bahkan yang paling menyedihkan, gitu, ya, ada pejabat daerah, ya, ada kepala daerah yang akhirnya lempar handuk putih, gitu. Dia mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan bencana yang terjadi di daerahnya, gitu. Bahkan kemudian yang bersangkutan itu kan lari dari gelanggang, gitu, ya, dengan umroh, kan, gitu, ya. Karena mestinya itu kan tugas pemimpin, gitu, ya. Jadi ketika rakyatnya itu tertimpa bencana, ya, mereka harus bertanggung jawab, gitu, ya. Tidak boleh mereka itu lari dari gelanggang, gitu. Dan bahkan ini, ya, yang juga paling menyedihkan, gitu, ya. Sampai hari ini, ya, bencana yang terjadi di Pulau Sumatera di 3 provinsi itu belum kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional, gitu, ya. Jadi hari ini, ya, terpaksa daerah, ya, baik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, ya, itu harus berjibaku, gitu, ya. Jadi untuk apa namanya menyelesaikan musibah bencana yang ada di daerah mereka, gitu, ya. Jadi meskipun didesak, ya, oleh banyak pihak, ya, agar pemerintah itu menetapkan apa namanya bencana nasional, tapi sampai hari ini itu juga belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Itulah beberapa bukti bahwa ternyata memang eh, pemerintah atau negara itu gagal melakukan mitigasi, ya, terkait dengan bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Gitu, Mas Yusuf. Baik, Ustadz. Mau tidak mau hal ini sudah terjadi dan akhirnya rakyat yang harus menghadapi kondisi seperti ini. Nah, karena kita alhamdulillah termasuk orang masyarakat yang beragama di Indonesia. Nah, saya juga ingin tanyakan ini Ustadz, bagaimana pandangan Islam terkait dengan musibah yang terjadi saat ini, tentang bagaimana kesabaran dan muhasabah yang harus dilakukan, serta apakah di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan tentang kerusakan alam yang nyata-nyata dibuat oleh manusia ini. Nggih. Nggih, baik Mas Yusuf, nggih. Jadi sebagaimana eh,
ya umat mayoritas ya di negeri kita ini kan umat muslim gitu ya. Nah, termasuk berkaitan dengan persoalan keimanan ya, persoalan keyakinan gitu. Satu di antaranya adalah bahwa kita itu ya wajib untuk mengimani gitu ya. Jadi qadha dan qadar ya. Yang tentu baik buruknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oleh karena itu berkaitan dengan adanya musibah yang ada di Pulau Sumatera ya, di 3 provinsi, kemudian yang berdampak itu ada 51 kabupaten kota, maka tentunya ya kita harus melihat dan menyikapi dari sudut pandang Islam gitu nih. Ya karena ya musibah ini kan sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi. Maka kemudian apa sikap terbaik kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman gitu nih. Yang pertama kita akan lihat dari sudut pandang akidah Islam gitu. Dari sudut pandang akidah Islam, maka kita wajib meyakini bahwa semua musibah itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini ya, termasuk satu di antaranya itu peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan ya, atau peristiwa-peristiwa yang menyedihkan ya, termasuk di antaranya adalah bencana alam. Itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Paling tidak kita bisa merujuk Al-Qur'an ya, di dalam surat At-Taubah ayat 51 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah Muhammad ya, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami, karena itu hanya kepada Allah hendaknya kaum mukmin itu bertawakal. Ya, jadi tentunya ya kita harus menerima dengan legowo ya, dengan ikhlas gitu ya. Ya, ini adalah ya kehendak Allah gitu. Karena tidak mungkin bencana di Pulau Sumatera itu terjadi karena kalau seandainya Allah itu tidak berkehendak ya, maka adanya bencana itu dari sudut pandang akidah itu adalah sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Lah cuman kemudian apa sikap kita selanjutnya gitu. Ketika kemudian kita itu ditimpa musibah atau bencana gitu ya. Maka Allah itu memerintahkan kepada setiap muslim itu untuk bersabar gitu ya. Jadi kalau kita itu ditimpa musibah, ditimpa bencana alam, maka Allah memerintahkan kita itu untuk bersabar dalam menghadapi ya setiap musibah ya, dan kemudian kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yaitu sebagaimana kalau kita lihat itu ada di surat Al-Baqarah ya. Ayat 156 sampai 157 ya. Jadi Allah itu berfirman yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang jika ditimpa musibah itu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada kami ya, sesungguhnya kepada Dia kami itu akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Mereka itu pula yang mendapatkan petunjuk gitu nggih. Jadi itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu nggih. Agar kita itu bersabar ketika ada musibah gitu ya. Tetapi persoalannya apakah cukup kemudian kita bersabar ya, kemudian kita berdiam diri, pasrah begitu saja? Tentu tidak gitu nggih. Kemudian langkah selanjutnya adalah bahwa Islam itu juga meminta umatnya itu untuk senantiasa muhasabah, senantiasa introspeksi, gitu nggih. Ketika ditimpa musibah, gitu nggih. Karena setiap musibah yang menimpa kita
ada kalanya memang ini sudah menjadi ketentuan Allah ya. Itu sudah menjadi qadha dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa menghindar gitu. Tetapi ada kalanya musibah yang terjadi itu karena ulah tangan manusia gitu loh. Ulah tangan manusia yang tidak mau mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu nggih. Sebagaimana di dalam surat Al-Rum ya, Ar-Rum ayat 41 nggih. Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikuhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un gitu ya. Jadi Allah telah berfirman telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh ulah manusia gitu nggih. Jadi ada kalanya musibah, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya itu karena ya perilaku dari manusia gitu nggih. Nah, itu terjadi supaya Allah itu menimpakan kepada mereka sebagai bagian ya sebagian dari akibat perbuatan mereka ya. Jadi itu bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nanti agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar gitu nggih. Nah, sehingga kalau kita lihat nggih kasus yang terjadi di Sumatera niku nggih. Itu apa namanya? Adanya cuaca ekstrim itu hanya pemicu gitu nggih. Tetapi yang menjadi penyebab itu adalah kerusakan alam ya yang terjadi di 3 pulau tersebut yang berdampak secara langsung yang disebabkan oleh kebijakan yang merusak lingkungan gitu ya. Kemudian hancurnya hutan gitu nggih. Dan apa namanya penambangan ilegal ya, penambangan ilegal dan legal gitu nggih. Niku barangkali Mas Yusuf. Baik, Ustaz, kalau diakui bahwa bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya terkait dengan kebijakan pemerintah bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negeri ini. Nah, jika ini terjadi sesuatu kesalahan, bagaimana konsep Islam terkait dengan mekanisme pengelolaan tambang, hutan, dan segala macamnya, sehingga hal itu apakah dengan konsep Islam tersebut kemudian memungkinkan dapat mencegah terjadinya kerusakan bencana lingkungan dan ekologi seperti yang terjadi saat ini, Ustaz? Nggih. Jadi memang ada satu perbedaan yang barangkali sangat mendasar gitu nggih. Terkait dengan apa namanya ya terkait dengan konsep kepemilikan gitu nggih. Jadi kalau saat ini ya ketika kita hidup di apa namanya di era kapitalistik sekuler ya yang tidak menjadikan petunjuk Allah, yang tidak menjadikan syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi acuan ya. Maka kita menyaksikan bahwa individu ya itu bebas memiliki apa saja gitu. Ya. Jadi yang penting punya duit gitu ya. Jadi individu itu boleh menguasai tambang ya. Ya termasuk korporasi ya, baik itu korporasi apa namanya korporasi dalam negeri ya atau korporasi asing gitu ya. Itu dibolehkan memiliki apa saja gitu. Nah, maka kalau kita lihat konsesi hutan yang kemudian terjadi deforestasi ya berubah menjadi lahan sawit ya. Itu juga banyak kan ya dimiliki oleh korporasi gitu ya. Kemudian di korporasi itu mengarah kepada sosok yang memiliki jabatan dan kekuasaan gitu ya. Maka tidak heran gitu ya. Individu atau korporasi swasta atau bahkan mungkin korporasi asing gitu ya. Itu memiliki lahan konsesi yang cukup luas gitu ya. Bisa ratusan ribu hektar dan bahkan bisa jutaan hektar gitu ya. Bisa menguasai ya, bisa menguasai tambang ya, bisa menguasai hutan ya
dan lain sebagainya. Ya, itu yang terjadi hari ini. Gitu. Nah, kemudian bagaimana Islam itu mengatur gitu? Ternyata Islam itu membagi 3 jenis kepemilikan. Ya. Jadi ada kepemilikan individu, ada kepemilikan negara, dan ada kepemilikan umum. Gitu. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan kepemilikan umum, itu tentu tidak bisa dimiliki, dikuasai oleh individu. Tidak boleh dikuasai oleh korporasi gitu ya. Baik korporasi nasional atau korporasi asing gitu ya. Nah, termasuk apa yang sedang kita perbincangkan ya, berkaitan dengan hutan ya, dengan lahan ya, lahan konsesi, kemudian berkaitan dengan pertambangan ya. Itu kalau menurut pandangan Islam itu termasuk kepemilikan umum gitu nanti. Jadi kepemilikan umum itu tidak boleh dikuasai oleh pribadi, tidak boleh dikuasai oleh korporasi gitu ya. Namanya kepemilikan umum, maka ini adalah milik milik rakyat, milik umat gitu ya. Kemudian negara itu diberikan mandat untuk mengelola kepemilikan umum tersebut, kemudian hasilnya itu akan diberikan untuk sebesar-besarnya terkait dengan kesejahteraan rakyat gitu nih. Bahkan ya kawasan tambang, ya kawasan hutan itu karena milik umum maka dia haram ya. Statusnya itu haram ya untuk dimiliki oleh swasta gitu nih. Jadi sebagaimana sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Jadi al muslimuna syuraka ya. Jadi kaum muslimin itu berserikat fi salatin itu terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah alma, ya itu adalah air. Yang kedua walkala, ya rumput. Dan yang ketiga itu adalah anar, gitu nih. Jadi terkait dengan padang rumput, terkait dengan hutan, ya kemudian terkait dengan tambang, ya ini semuanya adalah kepemilikan umum, ya tidak boleh dikuasai oleh pribadi, ya. Nah kemudian negara itu adalah pengelola pertambangan dan hutan. Dan seluruh hasil dari manfaat pertambangan dan hutan itu adalah milik rakyat gitu. Bukan menjadi milik pribadi ataupun milik korporasi gitu ya. Kita barangkali melihat sesuatu yang sangat menyedihkan gitu ya. Jadi masyarakat atau rakyat di sekitar tambang ya, di sekitar apa namanya perkebunan ya. Ternyata mereka juga tidak mendapatkan bagian dari kesejahteraan itu gitu ya. Dan ternyata kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh korporasi gitu ya. Nah, itu yang terjadi seperti itu ya. Lah kemudian eh, ini meskipun syariat Islam itu juga membolehkan gitu ya. Misalkan membolehkan pembukaan tambang ya. Meskipun tetap itu dikelola oleh negara gitu ya. Kemudian apa namanya membolehkan juga pengelolaan hasil hutan. Tetapi tentu ini adalah untuk kemaslahatan rakyat ya, atau misalkan untuk kebutuhan kertas gitu kan. Tetapi di satu sisi yang juga harus kita ingat bahwa Islam itu mengharamkan dzaror atau bahaya yang menimpa masyarakat gitu ya. Sehingga ketika penebangan pohon, kemudian pembukaan lahan untuk pertambangan, ya, yang kemudian dikhawatirkan, ya, itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik kepada rakyat, maka tentu itu tidak dibolehkan, gitu, ya, karena ya penambangan dan penebangan hutan secara ugal-ugalan, ya, itu adalah tindakan yang mestinya itu dicegah oleh negara, gitu, ya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah itu bersabda, la dororo wala diroron. Ya. Jadi janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Gitu, ya. Lah kemudian semestinya apa ini yang harus dilakukan oleh negara, gitu, ya. Agar
keadaan seperti yang terjadi saat ini itu tidak terjadi di kemudian hari gitu ya. Maka kata kuncinya adalah bahwa ya negara itu harus memiliki keseriusan, ketelitian ya, kemudian sikap amanah di dalam melakukan AMDAL ya. Jadi analisa yang berkaitan dengan dampak lingkungan gitu ya. Kalau dampak lingkungannya itu akan menghancurkan ya, tentu itu tidak boleh dilakukan ya. Negara tidak boleh untuk memberikan izin tentunya gitu nggih. Nah, kemudian berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam ya. Itu mestinya ya, jadi negara itu harus mendasarkan kepada ketentuan syariah mestinya ya. Tentunya ketentuan syariah Islam gitu nggih. Jadi kalau terkait dengan sumber daya alam ya, tambang dan lain sebagainya, tentu tidak boleh diserahkan pengelolaannya itu kepada korporasi, kepada swasta. Tapi mestinya itu dikelola sendiri oleh negara. Kemudian hasilnya itu untuk kesejahteraan rakyat gitu nih. Nah, kemudian tentu mestinya ya itu terkait dengan motif pengelolaan sumber daya alam itu adalah mestinya motifnya itu adalah motif keimanan gitu nih. Motif keimanan dan motif ya ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tidak melakukan kalau tidak sesuai dengan tuntutan yang digariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Tetapi hari ini itu yang terjadi ya, pengelolaan itu kan didasarkan kepada kebijakan yang kapitalistik gitu ya. Yang semata-mata itu hanya untuk mengeruk keuntungan ya, baik keuntungan pribadi atau kepentingan korporasi gitu nggih. Itu barangkali nggih, jadi ke depan ini harus dirubah ya berkaitan dengan kebijakan negara ya di dalam mengelola hutan dan juga di dalam mengelola sumber daya alam ya. Sudah tidak boleh lagi ya mestinya itu diserahkan kepada individu atau korporasi yang notabene itu hanya menguntungkan pribadi dan korporasi. Itu barangkali Mas Yusuf. Baik, Saudara, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Sebenarnya seperti yang disampaikan, seandainya kita pakai aturan-aturan dari Allah saja, sepertinya hal ini nggak perlu terjadi, Ustaz ya. Betul Mas Yusuf. Betul ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan insya Allah ini sangat bermanfaat. Sebenarnya kita bisa ketemu lagi di agenda-agenda selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustaz Fatoni yang sekali lagi membuktikan bahwa sebenarnya aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sesungguhnya tidak pernah membawa kebaikan, justru hanya mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat dan bagi umat pada umumnya. Kalau hukum buatan manusia sudah terbukti tidak bisa menyelesaikan masalah, sudah seharusnya kita kembali saja kepada hukum atau aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita setiap minggunya. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.